Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Suhari dengan NPM 2117051. Di sini saya akan menjelaskan ilmu yang ketiga, mata kuliah artificial intelligence. Dalam generatif algoritma atau AI, kandidat solusi terhadap suatu permasalahan tidak direpresentasikan langsung dalam bentuk angka atau variabel matematis, melainkan dikodolkan dalam bentuk kromosom. Konsep ini diadaptasi dari generatif biologis, di mana kromosom membawa informasi genetik suatu individu. Dalam konteks komputasi, kromosom adalah struktur data yang merepresentasikan salah satu solusi dalam ruang pencarian atau search space. Setiap kromosom tersusun atas sejumlah gen yang menyimpan informasi tertentu sesuai dengan parameter permasalahannya. Semakin panjang kromosom, semakin tingkat presis solusi. Namun panjang kromosom yang lebih besar juga memperluas ruang pencarian sehingga membutuhkan komputasi lebih banyak. Oleh karena itu, pemilihan panjang bit harus mempertimbangkan keseimbangan antara presisi dan efisiensi. Representasi biner adalah metode pengkodean solusi menggunakan string bit 0 dan 1. Mengapa biner? Yang pertama ada operasi crossover. Mudah dilakukan, mutasi cukup dengan membalik bit 01 atau 10. Sederhana dan efisien secara komputasi. Yang keempat, cocok untuk masalah distrik. Konversi kromosom biner ke nilai real, misalkan kromosom 10 10 1 1 0 1 0 1. Untuk konversi ke desimal yaitu 1 dikali 2 akar 4 ditambah 0 kali 2 akar 3 ditambah 1 kali 2 akar 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0, dan hasilnya ini, dan dijumlahkan dan hasilnya 21. Jika dominan X adalah 0 kurang dari X kurang dari 31, maka 5 bit cukup untuk mempresentasikan semua kemungkinan nilai. Untuk representasi untuk rentang kontinu, jika variabel berada pada rentang A, B, maka diperlukan pemetaan mapping. Misalnya domain 0 kurang dari X kurang dari 10, panjang kromosom 4 bit, nilai termaksud biner 4 bit sama dengan 1111 sama dengan 15. Maka pemetaannya seperti ini rumusnya. Jika kromosom 1010 10 dalam desimal, X sama dengan 0 ditambah 10 per 15 dikali 10 dengan 6,67. Model ini memungkinkan GA menangani variabel kontinu menggunakan kode biner. Untuk contohnya sendiri, yaitu misalkan fungsi f x y dengan x-nya 4 bit, y-nya 4 bit, kromosom totalnya adalah 8 bit. Contohnya 10110101. 4 bit pertama yaitu X, 4 bit terakhir yaitu Y. Jika menunjukkan bahwa satu kromosom bisa mempresentasikan beberapa variabel sekaligus. Definisi algoritma genetik. Genetik algoritma merupakan metode pencarian dan optimasi berbasis populasi yang terinspirasi oleh prinsip seleksi Bayes. Dalam pendekatan ini, kumpulan kandidat solusi dipresentasikan dalam bentuk kromosom, lalu dievaluasikan berdasarkan fungsi fitness. Solusi dengan nilai fitness lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk dipilih dan menghasilkan general berikut. GI pertama kali
diformalkan oleh John Holt pada tahun 1975. Selanjutnya, metode ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh berbagai peneliti seperti Goldberg, Mihaljevic, dan Jen N. Cheng melalui berbagai aplikasi optimasi. Untuk memahami cara kerja GI, beberapa istilah berikut perlu dipahami. Yang pertama ada kromosom, dipresentasikan satu kandidat solusi terhadap masalah, gen, komponen penyusun kromosom pada representasi biner gen itu bernilai 0 atau 1. Allele merupakan nilai dari satu gen, populasi sekumpulan kromosom dalam satu generasi. Parents, kromosom yang dipilih untuk proses produksi. Offspring, kromosom baru hasil proses produksi. Nilai fitness, nilai yang menunjukkan kualitas suatu solusi. Crossover, proses pertunjukan bagian gen antara dua parents. Mutasi merupakan acak pada gen untuk menjaga variasi solusi. GI sebagai optimasi evolutionary. GI termasuk dalam bentuk evolutionary computation, yaitu metode optimasi yang terinspirasi dari proses evolusi biologis disebut evolusioner karena mekanisme pencarian solusi mengikuti variasi seleksi dan pewarisan sifat yang terdapat pada evolusi alam. Dalam optimasi konvensional, pencarian solusi terbaik biasanya dilakukan dengan pendekatan matematis berbasis turunan atau metode deterministik. Sebaliknya, GI menggunakan pendekatan berbasis populasi dan probabilistik untuk menjelajahi ruangan secara global. Secara umum, persoalan optimasi dapat dinyatakan dalam bentuk minimasi atau maksimasi. Dengan rumus ini, di mana fx adalah fungsi tujuan objective function, S adalah ruang solusi search space, tujuan optimasi adalah rencana nilai x yang menghasilkan nilai minimum atau maksimum dari fx. Dalam optimasi evolusioner terdapat dua komponen penting. Yang pertama ada eksplorasi atau exploration. Eksplorasi adalah proses mempelajari wilayah baru dalam ruang solusi untuk mencegah algoritma terjebak pada solusi lokal. Ada dua cara untuk melakukannya, yaitu inisialisasi acak dan mutasi. Yang selanjutnya ada eksploitasi atau exploitation, adalah proses memperbaiki solusi yang sudah memiliki kualitas tinggi agar semakin mendekati optimum. Dilakukan melalui seleksi. Kromosom dengan nilai fitness lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk dipertahankan dan dijadikan parents. Proses ini memastikan solusi yang baik diwariskan ke generasi berikutnya. Setelah itu ada crossover, menggabungkan bagian dari dua parents untuk menghasilkan optim baru. Mengapa GI termasuk optimasi evolusioner? Ya masuk optimasi karena memiliki karakteristik berikut. Yang pertama ada berbasis populasi, tidak mencari satu solusi saja tetapi memproses kumpulan solusi sekaligus. Seleksi alam buatan, solusi dengan nilai fitness lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan. Yang ketiga ada reproduksi dan variasi genetik. Crossover dan mutasi menciptakan variabel baru dalam populasi. Yang keempat ada proses iteratif antara generasi. Kualitas solusi meningkatkan secara bertahap melalui generasi. Konsep fitness land space yaitu seperti ini. Untuk memahami general algoritma sebagai metode optimal gelombang perlu dipahami konsep fitness land space.
fitness selain stres menggunakan hubungan antara kandidat solusi dan nilai fitness dalam banyak virtual visualisasi merupakan pertemuan berikut dan berlembah pada ilustrasi tersebut. Sumbernya teori solusi sumber vertikal nilai fitness studi kasus. Contohnya mata kuliah 5 mata kuliah, 3 ruangan kelas, R1, R2, R3, 4 slot waktu, P1, P2, P3, P4. Daftar mata kuliah dan dosen, A1, A, B, dan sebagainya. Jika ada boleh 2 mata kuliah di ruangan sama pada waktu yang sama, dosen tidak boleh mengajar 2 kelas pada waktu yang sama. Dan ini adalah cara-caranya. Sekian penjelasan dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.